Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang audit dalam sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rahmadini dengan NIM saya 111908 2 0-nya 4 kali lalu 139. Perkenalkan, nama saya Kori Ainah dengan NIM 11190820000021. Perkenalkan, nama saya Firda Syifa Lutfania, NIM-nya 1119082000-4 kali 129. Saya Adila Sabrina dengan NIM 11190820000075. Baiklah, saya akan memulai presentasinya dengan membacakan 5 subtopik yang akan kita paparkan. Yang pertama itu ada jenis-jenis audit, lalu yang kedua itu ada pertimbangan dasar audit, yang ketiga ada proses audit, yang keempat itu ada teknik dan pendekatan audit berbasis komputer, lalu yang kelima itu ada audit operasional pengolahan informasi. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu tentang jenis-jenis audit. Nah, sebelum memasuki materi jenis-jenis audit itu, akankah lebih baik kita untuk mengetahui tentang pengertian pengauditan itu sendiri? Nah, auditing atau proses pengauditan itu adalah sebuah proses sistematik atas pemerolehan dan juga pengevaluasian bukti mengenai asersi-asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi, yang dimana dalam rangka menentukan seberapa baik kesesuaiannya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu, apa sih audit sistem informasi itu? Nah, audit sistem informasi ini adalah sebuah proses yang sistematis dalam mengumpulkan dan juga mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan bahwa sebuah sistem informasi yang berbasis komputer ini yang digunakan oleh sebuah organisasi itu telah dapat mencapai tujuannya. Adapun pengertian audit sistem informasi menurut para ahli. Nah, contohnya itu dari Rondon Weber. Rondon Weber ini berkata bahwa audit sistem informasi adalah sebuah proses yang mengumpulkan dan juga mengevaluasi fakta untuk memutuskan apakah sistem komputer yang merupakan aset perusahaan itu terlindungi dan juga integritas datanya terpelihara sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan juga efisiensi dalam penggunaan sumber dayanya. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari pengauditan dan juga audit sistem informasi, kita akan beralih ke tujuan audit, di mana tujuan audit menurut Rondon Weber ini ada 4. Yang pertama, ada pengamanan aset, di mana pengamanan aset ini sebuah aset informasi pada perusahaan seperti perangkat keras dan juga perangkat lunak serta sumber daya manusia. Nah, file-file data itu harus dijaga oleh sistem pengendalian intern yang baik, di mana agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap aset perusahaan. Lalu yang kedua itu ada ekonomis. Nah, ekonomis ini menunjukkan kalkulasi untuk kerugi ekonomi yang sifatnya kuantifikasi nilai moneter atau uang, atau yang bersifat pertimbangan ekonomi. Lalu yang ketiga itu ada menjaga integritas data. Nah, di mana integritas data itu adalah salah satu konsep dasar dari sistem informasi. Data juga mempunyai atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran data, dan juga keakuratan. Jika integritas data tidak dijaga, maka suatu perusahaan tidak akan mempunyai hasil atau laporan yang benar, bahkan perusahaan juga dapat mengalami kerugian. Lalu yang keempat atau yang terakhir itu ada efektivitas dan efisiensi sistem, di mana efektivitas dan efisiensi sistem informasi perusahaan memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi bisa disebut efisien jika sistem informasi tersebut dapat memenuhi keperluan pengguna atau usernya dengan sumber daya informasi yang minimal. Baiklah, akhirnya kita masuk tentang jenis-jenis audit. Nah, jenis-jenis audit ini ada 6. Yang pertama itu ada operational audit, lalu yang kedua ada financial audit, yang ketiga ada investigative audit, yang keempat ada internal control audit,
Lalu yang kelima ada compliance audit. Yang keenam ada project management and change control audit. Nah, kita bahas satu-satu mengenai jenis-jenis audit ini. Yang pertama itu ada operational audit, di mana berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien atas sumber daya dan pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua itu ada financial audit, di mana memeriksa keterandalan dan juga integritas dari catatan akuntansi, laporan keuangan, serta bukti-bukti transaksi lainnya. Lalu ada investigative audit, menguji kejadian dari penipuan yang mungkin terjadi, penyalahgunaan, serta pemborosan dan sebagainya. Lalu yang keempat itu adalah internal control audit, di mana memeriksa pengendalian dari sebuah sistem informasi akuntansi untuk menilai kepatuhannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian internal serta efektivitas dalam pengamanan aset. Lalu yang kelima ada compliance audit, menentukan apakah entitas itu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Lalu yang terakhir ada project management and change control audit, di mana terkonsentrasi oleh efisiensi dan juga efektivitas pada berbagai tahap pengembangan sistem atau siklus dalam kehidupan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar pertimbangan audit, dasar pertimbangan opini, dan dasar pertimbangan materialitas. Gambaran yang akan dijelaskan berikut ini adalah merupakan penjelasan tambahan dalam mempertimbangkan kondisi dan tingkat materialitas terhadap opini LKPD. Sistematika penggambaran adalah penjelasan jenis-jenis opini, penjelasan kondisi-kondisi penyimpangan dari laporan auditor, bentuk baku atau wajar tanpa pengecualian, dan pertimbangan tingkat materialitas. Referensi yang digunakan adalah SPAP atau Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001 dan SPKN atau Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. SPKN merupakan standar pemeriksaan yang juga memberlakukan SPAP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis opini. Dalam PSA nomor 29 yang mengatur tentang laporan auditor atas laporan keuangan auditan, terdapat tipe opini berdasarkan PSA nomor 29, yaitu 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang berkaitan dengan material, hasil usaha, posisi keuangan, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yaitu berdasarkan pada PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dan SAP yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang kedua yaitu pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian ini yaitu menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang berkaitan dengan material, hasil usaha, laporan keuangan, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak-dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Yang selanjutnya, pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyatakan secara wajar posisi keuangan, material, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang selanjutnya, pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan tidak memberikan pendapat ini yaitu auditor tidak memberikan pendapat pada laporan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pokok antara opini tidak wajar dan opini tidak memberikan pendapat. Opini tidak wajar yaitu dalam opini adverse, auditor benar-benar yakin bahwa terjadi penyimpangan yang sangat material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, dan audit tidak mau melakukan koreksi. Sedangkan opini tidak memberikan pendapat yaitu pada opini tidak memberikan pendapat, auditor tidak dapat meyakini apakah suatu akun disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi atau tidak yang berlaku umum di Indonesia. Akibat adanya pembatasan ruang lingkup dari klien, ketidakcukupan bukti yang kompeten, atau tidak memadainya catatan akuntansi. Yang
Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai pertimbangan materialitas dalam menentukan apakah dampak penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum atau pembatasan ruang lingkup cukup material. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah besarnya dampak tersebut dalam nilai rupiah. Namun, materialitas itu tidak hanya bergantung seluruhnya atas ukuran relatif. Materialitas menyangkut pertimbangan baik kualitatif maupun kuantitatif, signifikan atau tidaknya suatu unsur bagi entitas. Sebagai contoh, kesediaan bagi perusahaan manufaktur, belanja bagi entitas publik, aset tetap bagi entitas publik. Proses audit. Dalam proses audit ini terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama perencanaan audit. Kegiatan yang termasuk dalam perencanaan audit ini adalah menetapkan lingkup dan tujuan, mengatur tim audit, mengembangkan pengetahuan atas operasi bisnis, memeriksa hasil audit sebelumnya, mengidentifikasi faktor-faktor risiko, dan menyiapkan program audit. Lalu yang kedua ada tahapan pengumpulan bukti audit. Kegiatan yang termasuk dalam tahap kedua ini adalah observasi atas aktivitas operasi, pemeriksaan atas dokumentasi, diskusi dengan para pegawai, kuesioner, pemeriksaan fisik atas aset-aset, konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang atas prosedur-prosedur, memeriksa bukti pendukung atas dokumen sumber, tinjauan analitis, lalu yang terakhir penarikan sampel audit. Lalu selanjutnya tahap ketiga yaitu evaluasi atas bukti audit. Kegiatan yang termasuk dalam tahapan ini adalah menilai kualitas dari pengendalian internal, menilai keterandalan informasi, menilai kinerja pengoperasian, mempertimbangkan kebutuhan akan bukti tambahan, mempertimbangkan faktor-faktor resiko, mempertimbangkan faktor-faktor materialitas, dan mendokumentasikan temuan-temuan audit. Dan yang terakhir, tahap keempat yaitu pelaporan hasil audit. Kegiatan yang termasuk dalam tahapan yang terakhir ini adalah memformulasikan kesimpulan audit, mengembangkan rekomendasi bagi manajemen, menyiapkan laporan audit, serta menyajikan hasil audit ke manajemen. Teknik pengauditan berbasis komputer. Teknik yang spesifik hanya diaplikasikan untuk sistem informasi pemrosesan transaksi secara otomatis. Teknik ini dapat digunakan untuk pengujian pengendalian ataupun pengujian substantif. Namun begitu, sistem ini tidak bisa menggunakan sistem flowchart, data flow diagram, dan kuesioner dalam mereview struktur pengendalian internal. Slide selanjutnya ada pendekatan pengauditan berbasis komputer. Yang pertama ada pengauditan sekitar komputer. Pendekatan pengauditan sekitar komputer memperlakukan komputer sebagai kotak hitam. Pendekatan ini difokuskan pada input dan outputnya. Teknik yang penting dalam pendekatan ini meliputi penelusuran dan pemilihan transaksi dari dokumen sumber untuk meringkas transaksi dan catatan serta sebaliknya. Yang kedua ada pengauditan melalui komputer. Karena pendekatan sekitar komputer tidak mencukupi, maka pendekatan alternatif dibutuhkan untuk pengauditan berbasis komputer yang secara langsung difokuskan pada tahap pemrosesan dan edit check serta program check. Dan yang terakhir pengauditan dengan menggunakan komputer. Pendekatan ini menggunakan komputer untuk tujuan pengerjaan tahap-tahap program audit yang terinci. Audit operasional dalam Departemen Pemrosesan Informasi. Sifat audit pemrosesan data. Satu tipe utama audit operasional meliputi pengauditan fungsi pemrosesan informasi. Audit operasional pemrosesan data secara sistematis memperkirakan keefektifan unit-unit dalam mencapai tujuan dan mengidentifikasikan kondisi yang dibutuhkan untuk perbaikan. Pemrosesan data audit operasional mempunyai sifat yang luas, meliputi semua kegiatan departemen pemrosesan atau mungkin dihubungkan dengan segmen khusus dalam kegiatan tersebut, tergantung pada tujuan manajemen. Situasi yang muncul dalam audit operasional pemrosesan data.
Dalam hal pemrosesan data yang umumnya terjadi adalah yang pertama biayanya tinggi untuk penyediaan jasa komputer, yang kedua bagian utama dari rencana perusahaan, yang ketiga usulan perolehan hardware yang utama atau mengupgrade software, yang keempat ketidakmampuan menerima pemrosesan data komputer secara eksekutif, yang kelima kebutuhan pemrosesan data eksekutif yang baru untuk penilaian secara intensif, yang keenam ketidakteraturan perputaran personil dalam Departemen Pemrosesan Data. Yang ketujuh, usulan untuk mengkonsolidasi atau mendistribusikan sumber daya pemrosesan data. Yang kedelapan, merupakan sistem utama yang tidak responsif terhadap kebutuhan atau sulit dalam pemeliharaannya. Dan yang terakhir, meningkatnya jumlah komplain user. Selanjutnya, proses audit operasional pemrosesan data. Yang pertama ada audit planning phase. Audit operasional pada fungsi data processing tidak mempunyai starting place, tetapi berpedoman pada tujuan audit. Dengan mengabaikan lingkup audit, tugas pertama dalam audit operasional yaitu untuk memperkenalkan diri pada organisasi dan DP departemen untuk diaudit. Auditor sebaiknya mengumpulkan informasi dari klien untuk memperoleh pemahaman tentang DP departemen dan tujuannya. Banyak latar belakang informasi yang sebaiknya digunakan auditor pada tahap ini, mencakup lokasi departemen DP, nama manajer pada DP, nomor SDM pada DP berdasarkan level dan tipe, metode evaluasi SDM, tingkat pertukaran SDM, tugas dan tanggung jawab karyawan, identifikasi peralatan komputer yang digunakan, dan identifikasi sistem operasi yang digunakan. Tahap selanjutnya adalah preliminary survey phase. Setelah tujuan audit telah ditetapkan dan lingkup audit telah ditentukan, serta manajemen corporation diperoleh, maka auditor siap untuk preliminary survey. Survei membantu auditor untuk mengidentifikasi lingkup masalah, sensitif area, dan operasi yang rumit tentang audit DP departemen. Selama preliminary survey, auditor akan mempelajari permasalahan operasional manajemen DP. Selanjutnya, detail audit phase. Aktivitas untuk menguji dan mengevaluasi tahap audit ini meliputi yang pertama, fungsi pengolahan informasi pada organisasi. Yang kedua, praktek dan kebijakan sumber daya manusia. Yang ketiga, operasi komputer. Yang keempat, pengembangan sistem dan implementasinya. Dan yang kelima, application system operation. Tahap yang terakhir adalah reporting. Pada tahap penyelesaian operasional audit, laporan diberikan kepada manajemen dan komite audit perusahaan. Internal auditor diwajibkan untuk melakukan follow-up pada report audit finding dan memberikan rekomendasi untuk memastikan bahwa komite audit mengambil langkah yang tepat.